Lingkup Yayasan Tunas Timur memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Sekolah Induk Yayasan Tunas Timur Elopada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Yayasan Tunas Timur, Dr. Soleman Lende Dappa, SLD, sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir dalam upacara tersebut diantaranya beberapa sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yaitu SD Karekandara, SMP Iateki, SMA Plus Uma Katuku dan SMK Tunas Timur Elopada, serta kepala sekolah, dewan guru, siswa-siswi, ketua komite, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam pidatonya menyampaikan upacara bendera ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih dan untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun, tidak kalah pentingnya upacara ini harus kita maknai sebagai penggugah semangat kebangsaan, cinta akan tanah air dan komitmen bersama untuk membangun Indonesia Raya. SLD juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua guru-guru Yayasan Tunas Timur yang sudah setia membangun daerah SBD dalam tugas mereka di lembaga pendidikan. Saya menyampaikan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah juga guru-guru Yayasan Tunas Timur yang dari awal hingga saat ini masih setia bersama kami untuk membangun pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya. SLD juga menyampaikan apresiasinya kepada Bapak Presiden, Gubernur NTT, dan juga pemerintah daerah SBD, di mana dalam masalah COVID-19 yang terjadi di hampir ratusan negara, Indonesia masuk 5 besar sebagai negara terbaik dalam penanganan masalah COVID-19. Oleh karena itu kita jangan bertanya apa yang saya dapatkan dari negara tapi apa yang harus saya berikan untuk negara, agar negara ini bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kita ingat kembali bahwa masa perjuangan pahlawan kita yang berani mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk merebut kemerdekaan. Namun saat ini apa yang dapat kita berikan untuk negara? Yaitu cukuplah dengan prestasi-prestasi yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut SLD mengajak seluruh kepala sekolah, guru-guru dan siswa-siswi untuk menciptakan kondisi yang baik, damai dan penuh prestasi di dalam dan luar sekolah. Belajar dengan giat sehingga mendapatkan academic skill, vocational skill dan social skill yang baik, sehingga akhirnya kita menjadi siswa yang berprestasi di tingkat daerah, provinsi hingga tingkat nasional. Tidak ada yang mustahil karena Presiden juga dulunya berawal dari seorang siswa sama seperti kita dan untuk mencapai semua itu semua butuh belajar yang baik, kerja keras dan usaha. Saya tegaskan kepada seluruh jajaran Yayasan Tunas Timur, harus memiliki semangat juang para pahlawan, memiliki pandangan dan pola pikir yang positif, memiliki optimisme dan sikap pantang menyerah, mampu berkontribusi serta semakin pasti dan berakhlak. Menyampaikan kepada kita semua bahwa sesuai tema nasional pada tahun 2022 ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kita tahu beberapa tahun terakhir Indonesia dilanda dengan berbagai macam persoalan teristimewa masalah COVID-19. Dan atas kepemimpinan nasional Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi dan seluruh jajaran menteri dan termasuk pemerintah daerah baik Pak Gubernur dan juga Bupati, Wali Kota, termasuk para kepala sekolah yang dengan sigap juga untuk bekerjasama dengan para siswanya untuk menghindarkan diri dari berbagai macam persoalan COVID-19 ini. Saat ini sebuah prestasi yang sangat hebat dari sekian ratus negara yang ada di dunia ini, Indonesia 5 besar untuk penanganan COVID terbaik di dunia. Dan Yayasan Tunas Timur, para kepala sekolah dan guru-guru, siswa-siswi, apa yang kita harus berikan bagi negara ini? Ya, jangan tanyakan apa yang saya terima dari negara ini.
Tapi kita harus tanyakan apa yang saya harus berikan bagi negara ini. Dulu banyak pejuang, pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan ini dari tangan penjajah. Mereka mengorbankan tubuh, jiwa, dan roh mereka semua. Harta benda mereka korbankan. Saat ini kita tidak perlu dengan mengorbankan tubuh, jiwa, dan roh kita, tapi dengan mengisinya dengan prestasi-prestasi yang baik. Ya, saya mengajak semua para kepala sekolah dan guru-guru dan siswa-siswi, mari ciptakan prestasi yang baik. Di setiap anak-anak siswa mari kita belajar dengan giat, ya, supaya punya academic skill yang baik, punya vocational skill yang baik, punya social skill yang baik, dan pada akhirnya kita menjadi siswa-siswi yang berprestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tidak ada yang mustahil. Ya, semua orang ada di Republik ini, termasuk Presiden Republik Indonesia, dulu adalah mantan siswa juga. Ya. Tetapi kerja keras melalui belajar yang giat dan sebagainya, pada akhirnya dia bisa menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat ini. Demikian pula kepala sekolah yang ada di tempat ini, saya pun juga adalah pernah kita mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi belajar adalah sesuatu kebutuhan, bukan kebetulan. Ya? Belajar itu adalah kebutuhan penting bagi setiap insan manusia. Sepanjang dia masih hidup, belajar adalah kebutuhan. Dan pada tahun 2022 ini, saya meminta juga untuk seluruh sekolah, lingkup Yayasan Tunas Timur, kepala sekolah dan guru-gurunya, mari ciptakan suasana yang damai, ciptakan suasana yang prestasi di sekolah kita masing-masing. Paling tidak, kalau bisa juga setiap sekolah harus ada usaha produktifnya. Ya? Usaha produktif apa yang ditekuni, kreativitas apa yang dikembangkan sana, yang bisa menghasilkan sesuatu bagi anak-anak, tetapi juga bagi sekolah. Kalau saya tidak salah, pada tahun ini SMA SMK diminta untuk ada kreativitasnya, dan pendapatan itu nanti dikumpulkan dan akan disetor kepada pemerintah daerah provinsi NTT pada tahun ini sebagai kontribusi yang merupakan pendapatan asli daerah. Ya, betul ya. Jadi tidak bisa lagi PAD itu hanya dihasilkan oleh rakyat jelata lalu dipakai oleh sekolah. Tetapi mulai tahun ini saya mengajak kita semua, mari kita dukung apa yang Pak Victor Laiskodat sebagai gubernur NTT sampaikan. Ya. Semua kita harus punya kontribusi. Ya. Di bidang apa saja, silakan lakukan itu, kreativitasnya, inovasi silakan dikembangkan oleh masing-masing sekolah supaya ada pendapatan, dan pendapatan itu bisa dikembangkan, diberikan kepada daerah ini, dan nanti akan dikembalikan juga kepada kita di daerah ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada momentum ini pula saya sampaikan, Indonesia saat ini mungkin 77 tahun yang lalu hanya sekedar kata-kata oleh Bung Karno mengatakan proklamasi kemerdekaan. Tapi hari ini 77 tahun kita sudah merdeka. Dan banyaklah prestasi-prestasi yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Termasuk kita menjadi pemimpin G20. Ya, G20 ini gerakan negara-negara yang ada dalam gerakan 20, kita termasuk adalah pemimpinnya. Ini prestasi, ya. Dan secara ekonomi diperkirakan tahun 2045 sebagai hadiah 100 tahun Indonesia merdeka, kita menjadi 5 negara ekonomi terkuat di dunia. Nah, karena itu visi besar Presiden Republik Indonesia saat ini dan harus dilakukan oleh bukan hanya Presiden saja, oleh para menteri, grand design-nya, oleh para menteri DPR RI, sampai pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, termasuk sampai di sekolah-sekolah. Ini harus jadi pemahaman umum. Ini harus menjadi kebutuhan kita
yang pasti dibutuhkan dan pasti dipahami, pasti dilakukan, sehingga kita mendukung pemerintah secara nasional maupun pemerintah secara daerah. Jangan kita hanya memahami kontekstual yang ada di sekolah kita saja ya, tapi saya minta kepala sekolah dan guru-guru, siswa harus belajar di Google, ya, buka di Google, buka di YouTube, bukan hanya menonton TikTok saja, tetapi betul-betul harus memahami informasi-informasi penting yang ada di Republik ini, yang ada di global, sehingga kita bisa bersaing. Dan apa yang kita harus lakukan, ya, selain pendidikan yang saya sampaikan tadi, kita belajar yang sungguh-sungguh, harus ada kontribusi-kontribusi yang besar lainnya. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya kasihi, pada kesempatan ini pula saya sampaikan, sudah banyak yang meminta kepada saya, Pak, tolong ya Tutim Kap dihidupkan kembali, karena sudah sekian tahun tidak ada, jadi kami minta untuk dihidupkan kembali. Saya bilang tunggu, ya. Ibu yang saya kasihi, saya melalui momentum ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk sekolah SMK Tutim yang pertama, yaitu Pak Melkianus Willy Belanda, ya, Pak Melkian di Kilo 10 dulu ya, kepala sekolah SMK Tutim pertama, dan selanjutnya adalah saya sendiri waktu itu, dan dalam kepemimpinan saya waktu itu pernah SMK Tunas Timur Elopada juara 1 tingkat provinsi NTT untuk lulusan terbaik pada saat itu. Waktu acara wisuda pertama SMK Tunas Timur Elopada itu kita punya drum band tampil untuk kehadiran para pembesar-pembesar dari provinsi maupun di tingkat kabupaten. 4 tahun yang silam drum band yang ada di tempat ini pernah mati suri, ya. Ya ada tapi tiada. Tapi tahun 2022 menjadi awal kebangkitan drum band yang ada di Tunas Timur tempat ini. Saya pikir ini saya ucapkan apresiat untuk SMA Plus SMK Tutim. Lanjutkan ini prestasi yang baik, dan bila perlu dikembangkan lagi kreasi-kreasi yang lain di tempat ini, tergantung daripada guru-guru yang ada di tempat ini, ya, terutama yang membawahi bidang seni budaya, ya, ada tarian-tarian, ciptakan juga di sini, ya, supaya bisa tampil di mana-mana, ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, dulu SMK Tunas Timur dan adalah induk dari sekolah-sekolah yang ada di SBD. Awal sekali dulu yang berdiri adalah SMK Tunas Timur, dan dari SMK Tunas Timur lah berkembang sekolah-sekolah yang lain, dan jumlahnya saat ini sudah mencapai 72 sekolah yang ada di Sumba Barat Daya. Karena itu pilihan orang tua dan pilihan para siswa-siswi untuk bersekolah di sekolah-sekolah Yayasan Tunas Timur adalah pilihan yang bersifat positif. Kenapa? Karena jenjang ini jenjang yang baik sekali, dari SD bisa lanjut ke SMP, SMP ke SMA, dan sampai ke SMK. Dan tahun 2022, tahun ini, ya, 5 tahun yang lalu saya pernah sampaikan di tempat ini, saya punya kerinduan yang besar. Suatu saat nanti entah kerjasama, entah buka sendiri, saya ingin sekali untuk mendirikan universitas-universitas yang ada di Sumba Barat Daya. Tetapi Tuhan baru mengabulkan pada tahun 2022 ini. Yayasan Tunas Timur telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan 5 universitas dan sekolah tinggi yang ada di Republik Indonesia. Mulai dari yang pertama adalah Universitas Dr. Sutomo atau dikenal dengan Uni Tomo
di Surabaya. Anak-anakku semuanya, kalian tahu semua, ini Unitomo inilah yang mendirikan adalah Dr. Sutomo. Dialah orang pertama di Republik ini yang mendirikan organisasi terbesar yang namanya adalah hari itu dikenal dengan organisasi Kebangkitan Nasional, ya. Hari Kebangkitan Nasional itu dilahir dari Dr. Sutomo, dan dia berkembang, dia didaulat menjadi tokoh pendidikan nasional pertama kali. Dan sekarang ini sekolah-sekolah dan termasuk universitas yang didirikan di sana kita sudah bekerja sama. Dan rektornya menyambut sangat gembira, walaupun awal-awal itu masih ragu, tapi setelah saya sampai di Surabaya beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan kepada beliau dan beliau sangat terkagum-kagum tentang keindahan Sumba Barat Daya. Dan beliau berjanji setelah MOU, beliau akan turun langsung di Sumba Barat Daya. Dan besar kemungkinan, ya doakan, besar kemungkinan para rektor, para petinggi DPR RI, termasuk kalau Tuhan kehendaki mungkin akan ada dari kementerian akan turun, dan mungkin Pak Gubernur, ya Kapolda dan Polres Kodim akan turun nanti di Sumba Barat Daya untuk kita melaksanakan seminar nasional sekaligus meresmikan perkuliahan yang ada di Sumba Barat Daya. Dan tempatnya di mana? Apakah di Waitabula atau apakah di Jawa Timur atau di Jawa mana, saya belum pastikan. Tapi doakan ya pasti banyak yang berdoa. Pak Ucu ini meminta kalau bisa dipusatkan di SMK Tuti Melepada dan SMA Plus, ya. Sebagaimana tahun 2014 yang lalu Wakil Menteri pernah turun di tempat ini, ya. Busu-busu Jawa Timur ini pernah Wakil Menteri Republik Indonesia, Wakil Menteri Profesor Dr. Alex Retraubun MSc pernah turun di Kampung Yerusalem. Dan kita doakan tahun 2022 ini, kalau Tuhan kehendaki, bisa ada lagi menteri yang turun di Sumba Barat Daya, khususnya di Jawa Timur, ya. Bapak Ibu, saya kasih anak-anakku semuanya, karena itu persiapkanlah diri kita untuk hal-hal yang positif lainnya. Seperti drum band ini diperkuat, mantapkan lagi, termasuk tarian-tarian, karena acaranya kalau jadi acaranya sangat-sangat akbar nanti. Dan dari sekolah-sekolah lain akan datang ke tempat ini untuk menghadiri acara pembukaan, dan termasuk siswa-siswi. Saat ini yang sudah mendaftar untuk S1 itu sudah hampir mencapai 300 orang, dan untuk S2 kepala sekolah dan guru serta orang luar yang sudah mendaftar sudah hampir mencapai 3 kelas. Sehingga ini menjadi satu kekuatan yang tangguh untuk kita semua untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan kontribusi yang positif melalui sektor pembangunan sumber daya manusia dan jenjang pendidikan. Kita tahu bahwa saat ini SPD khususnya masih nomor 1 terendah rata-rata lama sekolah di seluruh NTT. Tapi itu tidak akan pernah patahkan semangat kita untuk berjuang, untuk mengisi kemerdekaan ini melalui sektor pendidikan. Caranya bagaimana? Dengan membuka kerjasama dengan universitas-universitas dan sekolah tinggi untuk menaikkan rata-rata lama sekolah kita, khususnya usia 17 tahun, 18 tahun ke atas. Tapi Ibu saya kasihi, di kesempatan ini pula saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dari saya sebagai Ketua Umum Yayasan Tunas Timur kepada para guru-guru yang berjuang melakukan proses belajar mengajar. Tidak sebanding apa yang kalian berikan dan apa yang kalian terima. Saya tahu tuh. Yayasan mungkin pada hari ini belum mampu memberikan kontribusi yang besar untuk kalian semua. Tapi mari bertahan dengan saya. Mari berjuang bersama-sama dengan saya.
seandainya 1000 guru di Yayasan Tunas Timur mencari pekerjaan di luar sana dan tidak ada yang mengabdi di Tunas Timur, maka saya khawatir Sumba Barat Daya akan semakin mundur ke depan. Tetapi saya bersyukur atas perjuangan kalian. Walaupun kesejahteraan belum seberapa yang kalian dapatkan, tapi kegigihan kalian untuk berjuang bersama dengan Tunas Timur sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk para guru-guru kita. Kalian adalah orang-orang terhebat, orang-orang yang punya kontribusi yang luar biasa yang telah membangun Republik ini, membangun daerah ini. Tanpa kalian, SPD semakin parah ke depan. Bersama kalian semua, saya percaya SPD akan semakin jaya ke depan.